Proklamasi Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, baik internal maupun eksternal. Di antara tantangan tersebut adalah terjadinya berbagai pertempuran, yaitu Pertempuran Medan Area tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi di Sumatera Utara. Pertempuran ini terjadi karena penghinaan terhadap Lencana Merah Putih. Pertempuran Ambarawa tanggal 26 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi di Semarang. Pertempuran ini terjadi karena sekutu mempersenjatai bekas tawanan penjara Ambarawa. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya, dan pada pertempuran ini pasukan Inggris menduduki beberapa tempat penting, diantaranya Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Perak, dan pada pertempuran ini meninggalkan misteri tewasnya Malabi. Peristiwa Merah Putih Manado tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa ini terjadi di Manado, dan peristiwa ini terjadi karena larangan sekutu untuk mengibarkan bendera merah putih di Minahasa. Pertempuran Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran ini terjadi di Bandung, dan pertempuran ini terjadi karena sekutu melucuti senjata sisa pendudukan Jepang, dan pasukan Inggris menguasai pusat-pusat kota Bandung. Pertempuran Margarana tanggal 18 November 1946. Pertempuran ini terjadi di sebelah utara kota Tabanan, Bali, dan pertempuran ini dipicu dari perundingan Linggarjati, dan pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Westerling di Makassar tanggal 7 Desember 1946. Peristiwa ini terjadi di Makassar, dan pada peristiwa ini terjadi karena penentangan terhadap Nika dalam membentuk NIT, dan juga pada peristiwa ini sekutu di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Selain perjuangan bersenjata, perjuangan kemerdekaan Indonesia tak hanya diperjuangkan di medan tempur, tetapi juga melalui perjuangan diplomasi, diantaranya Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian ini berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dan perjanjian ini dilatar belakangi oleh masuknya Afni yang diboncengi Nika ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Dan perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dan memperoleh hasil sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat atau RIS. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Komisi Tiga Negara atau KTN adalah organisasi yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. KTN dibentuk untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Dan KTN terdiri dari 3 negara pilihan dari Indonesia dan Belanda, yaitu 1. Richard C. Kirby dari Australia sebagai wakil Indonesia. 2. Frank B. Graham dari Amerika Serikat sebagai pihak netral. 3. Paul van Zieland dari Belgia sebagai wakil Belanda. Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948.
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Dan perjanjian ini menghasilkan sebagai berikut. 1. Indonesia menyetujui RIS. 2. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya. 3. Indonesia bersedia menarik pasukannya dari wilayah garis Van Mook. Perjanjian Romroyen tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil berupa Romroyen Statement, yaitu bagi Indonesia: 1. Memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian. 3. Turut serta dalam KMB di Den Haag. Dan bagi Belanda yaitu: 1. Menghentikan aksi militernya. 2. Menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Berusaha akan menyelenggarakan KMB. Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Pada konferensi ini memutuskan beberapa hal, yaitu: 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. 2. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. 3. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Konferensi Meja Bundar atau KMB 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil dari konferensi Meja Bundar ini meliputi sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. 2. Diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. 3. Mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. 4. Persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. Kenil akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk dalam APRIS. 5. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. 6. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau pengakuan kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan. Sekian materi upaya mempertahankan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.